Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya, sehingga pada kesempatan ini kembali kita bisa melanjutkan video pembelajaran kita PAI di kesempatan kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita di video kali ini, Ustaz akan menyampaikan sebuah nasihat kepada anak-anak ustaz semuanya, yaitu tentang sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang keutamaan orang yang berakhlak mulia, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, yang artinya sesungguhnya yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa barometer seorang manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik, yang paling mulia akhlaknya. Maka Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz semuanya supaya kita senantiasa untuk memperbaiki akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kepada orang tua kita maupun kepada guru-guru kita. Nah, terutama Ustaz sampaikan kepada anak Ustaz yaitu tentang akhlak anak-anak Ustaz kepada orang tuanya di rumah. Maka anak-anak Ustaz harus berakhlak yang mulia, berperilaku yang baik kepada ayah dan bundanya di rumah. Berbicaralah dengan sopan, dengan suara yang lembut, tidak mengeluarkan suara yang keras, apalagi sampai membentak orang tua kita. Nah, inilah akhlak yang harus antum berikan kepada orang tua antum, terutama sekali, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, mungkin itu nasihat dari Ustadz kepada antum semua. Mudah-mudahan antum bisa pahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan antum sehari-hari. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita PAI di bab yang kedua, yaitu tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang belajar optimis dari Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. Adapun pengertian dari optimis adalah suatu keyakinan dari dalam diri yang mana kita yakin untuk mencapai apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Kemudian selanjutnya kita membaca firman Allah, salah satu dalil dari sikap optimis, yaitu surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah antum berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu tentang kandungan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Adapun di antara kandungan surah Az-Zumar ayat 53 yang telah Ustaz bacakan di atas tadi, yang pertama yaitu Allah menyeru kepada manusia yang berbuat dosa untuk bertobat. Sebagaimana Nabi kita SAW juga mengatakan di dalam sabdanya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan dosa ataupun kesalahan, maka sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memberikan semangat kepada manusia agar tidak putus asa dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang sangat luas, maka kita dilarang untuk berputus asa ya, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah ini yang lebih luas dari murkanya. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha mengampuni segala dosa dan sangat menyayangi hambanya. Allah sangat menyayangi hambanya lebih dari seorang ibu menyayangi anaknya. Yang keempat, Allah akan mengampuni dosa hambanya apabila benar-benar bertobat. Nah, ini harus kita pahami bahwa ampunan Allah itu sangatlah luas. Allah itu mengampuni semua dosa asalkan kita bertobat, ya benar-benar bertobat, itu taubat nasuha. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita lanjutkan bagian B, yaitu belajar ikhtiar dari Al-Quran Surah An-Najm ayat 39-42. Adapun pengertian dari ikhtiar ini adalah berusaha dengan mengarahkan segala kemampuan untuk meraih sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang kita cita-citakan. Pertama, membaca Al-Quran Surah An-Najm ayat 39-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna. Dan sebenarnya kepada Tuhanmu lah akhirnya segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang kandungan Al-Quran Surah An-Najm ayat 39-42, yang mana telah Ustadz bacakan di atas tadi. Adapun di antara kandungan Al-Quran Surah An-Najm ayat 39-42 ini adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha ya mencapai apa yang telah dia cita-citakan. Yang kedua,
tercapai atau tidaknya cita-cita manusia tergantung kepada kesungguhan atau ikhtiar yang dia lakukan. Yang ketiga, segala sesuatu yang manusia lakukan akan dicatat oleh para malaikatnya. Yang keempat, segala sesuatu yang manusia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kelak. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, tidak akan beranjak kaki dari seorang hamba sebelum dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita lanjutkan bagian C, yaitu belajar tawakal dari Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Adapun pengertian dari tawakal adalah menyandarkan segala hal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepadanya dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik setelah kita melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 ini, yang mana anak-anak Ustadz bisa lihat, ya, bisa dibaca di slide yang telah Ustadz tampilkan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah antum berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya antum bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling antum. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila antum telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian yang kedua, yaitu tentang kandungan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang telah saya sebutkan di atas tadi. Di antara kandungan Al-Quran Surah Ali Imran ini, yang pertama adalah apabila manusia telah menetapkan rencana, cita-cita, tujuan, dan telah berikhtiar, maka hendaklah tawakal kepada Allah dengan sepenuhnya. Yang kedua, jika manusia mempunyai keinginan dan telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya, maka tidak boleh memaksakan diri harus tercapai apa yang telah dia cita-citakan tersebut. Yang ketiga, harus bermusyawarah lebih dahulu sebelum suatu urusan atau sesuatu yang akan kita kerjakan. Baik anak-anak Ustadz sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita PAI di bab yang kedua ini tentang mencapai masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahami materi ini dan bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita. Insya Allah di pekan berikutnya ya, kita akan melaksanakan penilaian tengah semester di semester ganjil ini kepada anak-anak Ustadz agar mempersiapkan dirinya untuk mengulangi pelajarannya di rumah supaya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi PTS di pekan depan insya Allah. Demikianlah kita tutup materi pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.